Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman sehat dan nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali lagi, ya, kita bisa bertemu dalam media berupa YouTube ini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang akan saya sampaikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, ya, khususnya kepada siswa-siswi SMP kelas 7, ya. Di sini ada di masa kenormalan baru ini, di masa karena kita masih berada dalam situasi COVID-19, kita dalam masa kenormalan baru, ya. Masa kenormalan baru ini ada beberapa perbedaan, gitu kan, ada beberapa perubahan kaitannya dengan proses pembelajaran khususnya kelas 7, ya. Ini berkaitan dengan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya, ya. Jadi yang pada awalnya itu di kelas 7, ya, dalam 1 tahun itu kompetensi pengetahuan dan keterampilan itu ada sebanyak 12, ya. Jadi kompetensi pengetahuan dari mulai 3.1, 3.2 sampai dengan 3.12, ya, yang awalnya. Dan begitupun di kompetensi keterampilan, ya, dari mulai 4.1, 4.2, ya, sampai 4.12, ya. Karena di masa khusus sekarang, ya, kita dalam masa kenormalan baru, maka ada sedikit perubahan, ya. Yang awalnya itu sampai 12, ya, pengetahuan ada sebanyak 12 kompetensi dan keterampilan juga ada sebanyak 12 kompetensi. Maka ada beberapa kompetensi dasar yang dihilangkan ataupun yang digabungkan dengan kompetensi yang sebelumnya, gitu kan. Jadi bisa dilihat di sini, ya, di materi kelas 7, ya, yang awalnya itu bab 1, ya. Bab 1 itu tentang bilangan. Bisa kita lihat bab 1 itu tentang bilangan, ya. Yang awalnya itu di bilangan ini ada sebanyak 3 kompetensi dasar, ya. Ini bab bilangan, ya. Ini bab bilangan, ya. Bab 1 di materi kelas 7 ini tentang bilangan, ya. Ini yang awalnya ini ada sebanyak 3 kompetensi, ya, di mana 3 kompetensi untuk pengetahuan dan 3 kompetensi untuk keterampilan. 3.1, 3.2, 3.3 itu untuk pengetahuan, dan 4.1, 4.2, 4.3 itu untuk keterampilan, ya, yang awalnya ini, ya. Lalu di masa khusus ini, ya, di masa khusus ini, maka di kondisi khusus ini, maka KD ini atau kompetensi dasar ini menjadi dirampingkan ataupun ada beberapa kompetensi yang dihilangkan ataupun yang digabungkan, ya. Jadi di kondisi khusus yang sekarang, ya, di tahun 2020 ini, di masa kenormalan baru ini, menjadi ini, ya. Jadi kondisi khususnya ini perbedaannya, nih, bisa kita lihat nih perbedaan, ya. Yang awalnya tadi saya katakan pengetahuan ada sebanyak 3 kompetensi, ya, 3.1, 3.2, 3.3, maka dirampingkan menjadi hanya 3.1, ya, untuk bab pertama, yaitu bab bilangan, ya. Jadi bab bilangan di kondisi khusus sekarang ini, siswa kelas 7 ini hanya sampai pada kompetensi 3.1, ya. Awalnya 3 dirampingkan menjadi 1, ya. Yang awalnya
menjelaskan dan menentukan urutan pada bilang bulat positif dan negatif dan pada pecahan dan seterusnya kan. Ini menjadi satu kompetensi dasar ya, yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi ya. Jadi ini 3 kompetensi 3.1, 2 dan 3 itu digabungkan atau dirampingkan menjadi 3.1 menjadi kondisi khusus yang sekarang gitu kan ya. Jadi pada bab bilangan ini di kondisi khusus ini, jadi sekali lagi di bab bilangan ya. Jadi siswa hanya mempelajari 3.1 yang di kondisi khusus ini ya. Begitupun dengan kompetensi keterampilannya ya, ya. Ini hanya 1 ya, jadi 4.1 ya. Yang awalnya 3 juga kan, ini menjadi 1, hanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan ya. Jadi sekali lagi di bab pertama materi kelas 7 ya tentang bilangan ya. Jadi siswa hanya mempelajari 1 kompetensi dasar di pengetahuan dan 1 kompetensi dasar di keterampilan ya. Ini ya. Lalu yang selanjutnya di bab yang kedua ya. Di bab yang kedua yang awalnya itu bab kedua itu materi kelas 7 yaitu tentang himpunan ya. Jadi di materi kelas 7 bab 2 itu tentang himpunan ya. Yang awalnya itu kompetensi dasar di materi yang kedua di materi kelas 7 ini yang tentang himpunan ya. Tentang himpunan awalnya itu ada 1 kompetensi dasar ya. 3.4 untuk pengetahuannya, 4.4 untuk keterampilannya ya. Bisa dilihat ini seperti ini. Ya, ini perbedaannya ya, bisa kita lihat 3.4 ya, yang awalnya menjelaskan himpunan biner pada himpunan bagian ya, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi menggunakan masalah kontekstual. Dan ini menjadi pada kondisi khusus di tahun 2020 ini dia berubah menjadi 3.2 ya. Jadi lanjutan dari yang tadi ya, 3.1, 3.2. Jadi ini menjadi menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada 2 himpunan menggunakan masalah. Ini sama ya. Jadi hanya perubahan ya, pada yang awalnya 3.4 di kondisi awal, kan di kondisi khusus ini menjadi 3.2 ya. Begitupun dengan keterampilannya ya, ini tidak ada yang berubah ya. Di bab yang kedua ya, di bab yang kedua ini tidak ada yang berubah ya. Jadi sama, hanya perubahan dari 3.4 menjadi 3.2 ya. Jadi ini secara kalimat sama ya, tidak jadi sama ya. Di bab 2 ya, bab 2 jadi tidak ada perubahan ya. Tidak ada yang dirampingkan, hanya saja perubahan saja dari 3.4 menjadi 3.2. Lalu yang selanjutnya di bab yang ketiga ya. Di bab yang ketiga itu materi kelas 7 itu mengenai bentuk aljabar ya, mengenai bentuk aljabar ya. Jadi ini materi kelas 7 bab 3 bentuk aljabar. Kita lihat kompetensi dasar yang awalnya itu ada 1 juga ya, 3.5 untuk pengetahuan dan 4.5 itu untuk keterampilan ya. Lalu di kondisi khusus seperti apa, kita lihat yang awalnya ini ya, 3.5 ini pada saat di awal ya kan, 3.5 dan ini 3.5 ya, 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu di kondisi khusus ya, di kondisi khusus bisa kita lihat ini 3.3-nya menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar. Nah, jadi di bab yang ketiga ini ya, jadi kalau pada saat
pada saat awal itu bab 3 tentang aljabar ya, itu hanya satu kompetensi dasar kan, 3.5 untuk pengetahuannya dan 4.5 untuk keterampilannya. Pada kondisi khusus ini ya, pada kondisi khusus di masa era kenormalan baru ini, jadi di bab bab 3 tentang bab 3 itu mengenai bentuk aljabar, dan bab 4 ya, bab 4 itu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, itu digabungkan ya, itu digabungkan. Ini bisa kita lihat di awalnya ini kan terpisah satu ya, terpisah satu. 3.5 ini di sini bisa kita lihat ini materi yang berkaitan tentang aljabar ya, materi yang berkaitan tentang aljabar. Lalu ini 3.6 ini menjelaskan persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya ini berkaitan dengan sistem persamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, di kondisi khusus ini maka dua bab tersebut digabungkan ya. Jadi bab 3 dan bab 4 yaitu bentuk aljabar, dan bab 4 itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di kondisi khusus sekarang ini kompetensi dasarnya itu digabungkan menjadi satu, menjadi 3.3 ya. Jadi ini 3.3 di kondisi khusus ini adalah penggabungan dari dua bab ya, bab 3 dan bab 4 ya, yaitu kompetensi dasar 3.3 itu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Jadi sekali lagi 3.3 di kondisi khusus ini adalah penggabungan ya antara bab 3 dan bab 4 ya, bab aljabar dan bab persamaan linear satu variabel. Begitupun dengan KD keterampilannya ya, 4.3 ya. Ini penggabungan gitu kan, penggabungan bab 3 dan bab 4 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Lalu yang selanjutnya yang awalnya itu bab 5 ya, bab 5 itu mengenai ini. Jadi yang awalnya itu semester 1 ya. Jadi ini semester 1 ini sampai bab 4 ya. Jadi di awal ya, di masa di KD yang awal itu ya, di semester 1 itu sampai bab 4 ya, sampai bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan pada kompetensi 3.7 ya, 3.7 ini sudah masuk ke semester 2 ya, sudah masuk ke semester 2. Dan ini apakah ditarik materinya ke semester 1 ataukah tetap dia di semester 2? Mungkin ini tergantung daripada situasi kondisi gitu kan. Kalau memang materi yang atas itu memang selesai dan memungkinkan materi yang 3.4 ini di bab yang ke-5 ya, mengenai perbandingan ini bisa ditarik di semester 2 sehingga materi di semester 2 nanti mungkin bisa lebih ringan ya, bisa lebih sedikit ya, itu memungkinkan saja itu kan. Jadi mungkin ini tergantung daripada kondisi siswa ataupun kondisi nanti kelas itu kan, kondisi apakah siswa mampu ataukah tidak gitu kan ya. Ya, jadi ini yang awalnya itu 3.7 ini adalah bab 5 ya. Bab 5 dia sudah masuk ke semester 2 itu kan, mengenai perbandingan ya. Jadi menjelaskan rasio dua besaran ya, menjelaskan rasio dua besaran ya. Nah, bisa kita lihat nih ya materi bab 5 di materi kelas 7 mengenai perbandingan ya. Yang awalnya itu KD-nya itu ada sebanyak 2 ya. 2 untuk pengetahuan dan 2 untuk keterampilan. 3.7, 3.8 ya, itu untuk pengetahuannya. 4.7 dan 4.8 itu untuk keterampilan. Jadi 2 pengetahuan dan 2 keterampilan ya.
Ini di masa yang di awal gitu kan, di awal. Maka di kondisi khusus yang sekarang ini, di masa kenormalan baru ya, ini jadi yang awalnya materi perbandingan itu ada dua ya, 3.7 dan 3.8 gitu kan. Begitupun dengan keterampilannya, ini dirampingkan menjadi satu gitu kan, menjadi satu kompetensi dasar ya, menjadi 3.4 ya. Hanya siswa mempelajari yang 3.4 ini mengenai bab perbandingan, yaitu menjelaskan rasio dua besaran ya, satuannya sama dengan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit ya. Jadi dua kompetensi dasar di materi perbandingan ini dirampingkan ya menjadi satu ya, jadi menjadi 3.4 ya. Begitupun dengan keterampilannya ya. Jadi ini 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran ya. Bisa kita lihat. Lalu yang selanjutnya adalah bab 6 di aritmatika sosial ya. Di aritmatika sosial yang awalnya itu ada satu kompetensi dasar ya, 3.9 untuk pengetahuan dan 4.9 untuk keterampilan ya. Bisa kita lihat ini 3.9 dan 4.9 ya. 4.9 untuk keterampilan dan 3.9 untuk pengetahuan. Ya, ini yang awal ini mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Maka di kondisi khusus ini menjadi 3.5 ya. Jadi mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial ya. Penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentasi, bruto, neto dan tara itu kan ya. Dan seterusnya gitu kan sampai 3.8. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, jadi untuk materi SMP khususnya kelas 7 ya, yang awalnya itu dalam 1 tahun siswa mempelajari sebanyak 12 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 12 kompetensi dasar untuk keterampilan. Maka di kondisi khusus ini ya, di kondisi kenormalan baru ini, siswa hanya mempelajari 8 ya kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 8 kompetensi dasar untuk keterampilan. Jadi dirampingkan sebanyak 4 ya. Jadi yang awalnya 12 menjadi 8 ya. Jadi ada kompetensi dasar yang digabungkan ya, 3 menjadi 1, ataupun ada yang dihilangkan ya. Jadi ada yang digabungkan, ada pun yang dihilangkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan gitu kan, perbedaan antara kompetensi dasar yang awal dengan yang kondisi baru ataupun kondisi khusus yang sekarang ya. Jadi mudah-mudahan gitu kan perubahan yang terjadi ini tidak mengurangi semangat siswa untuk terus belajar ya, tidak menghilangkan semangat siswa ataupun guru untuk mengajar siswanya. Jadi ini adalah kondisi khusus ya. Mudah-mudahan ya siswa bisa memahami materi itu kan, bisa mengikuti materi dengan baik dan benar, dan guru pun bisa menyampaikannya materi dengan jelas kepada siswa ya. Jadi secara umum ada sedikit perbedaan, tapi secara keseluruhan intinya sama gitu kan, intinya sama, apa yang dipelajari, hanya ada beberapa yang digabungkan saja gitu kan ya. Jadi mungkin hanya itu saja gitu kan yang bisa saya jelaskan terkait mengenai perbedaan gitu kan, perbedaan kompetensi dasar di yang awal gitu kan sama yang kondisi khusus gitu kan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk siswa ya maupun untuk guru ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.